wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicin Rutilau. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai strategi bisnis internasional perusahaan Nike di Indonesia. Nah, Nike Inc. sendiri adalah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang bergerak di industri pakaian, sepatu, dan perlengkapan olahraga. Perusahaan ini didirikan pada 1994 oleh Phil Knight dan Bill Bowerman, awalnya sebagai distributor Onitsuka Tiger pada tahun 1972. Namun, Nike resmi beroperasi dengan logo swoosh dan slogan Just Do It. Nah, lalu pada 2024, ekuitas yang dimiliki oleh Nike yaitu sebesar 14,43 miliar US dollar, serta karyawannya mencapai 79.400 orang di seluruh dunia. Nah, produk utama mereka yaitu sepatu, pakaian, dan juga perlengkapan olahraga. Lalu fokus pasar mereka yaitu tentang olahraga, gaya hidup, dan juga sweater. Nah, lalu bagaimana Nike di Indonesia? Jadi Nike di Indonesia mulai beroperasi sejak 1988, menjadikan sebagai basis produksi utama di Asia Tenggara. Pada tahun 2025, Nike memiliki 39 pabrik di Indonesia yang terbagi menjadi 17 pabrik pakaian, 17 pabrik sepatu, 5 pabrik perlengkapan olahraga, serta 3 pabrik produksi barang setengah jadi. Tentu, Nike memanfaatkan tenaga kerja yang kompetitif, lokasi strategis, serta kebijakan perdagangan yang mendukung ekspor ke berbagai negara. Selanjutnya adalah analisis lingkungan bisnis Nike di Indonesia. Yang pertama itu adalah faktor hukum, di mana regulasi impor dan bea masuk memengaruhi harga dan distribusi produk Nike. Lalu, kebijakan perdagangan dapat menjadi tantangan dalam logistik dan rantai pasok. Nah, untuk yang kedua ini adalah faktor ekonomi, di mana industri manufaktur sepatu berkontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia. Daya beli meningkat, mendukung pertumbuhan pasar olahraga dan gaya hidup. Serta investasi Nike di Indonesia mencapai 600-700 juta US dollar dengan 50 hingga 60 juta pasang sepatu diekspor per tahunnya. Industri sendiri menyerap 30% tenaga kerja pabrik global dari Indonesia, sesuai dengan yang dikatakan oleh Kementerian Perindustrian pada Maret 2025 kemarin. Lalu yang ketiga ini adalah faktor sosial dan budaya, di mana tren gaya hidup sehat dan olahraga meningkat, menciptakan peluang bagi Nike sendiri. Nike juga menyesuaikan produk dengan preferensi lokal seperti sepatu ringan untuk iklim tropis, serta juga ada hijab pro, di mana di Indonesia itu sangat banyak wanita-wanita muslim. Lalu selanjutnya adalah faktor teknologi, di mana e-commerce berkembang mendorong strategi pemasaran digital, serta Nike ini memanfaatkan platform seperti Shopee, Tokopedia, serta Zalora untuk menjangkau konsumen lebih luas. Nah, selanjutnya nih ada strategi ekspansi Nike di Indonesia. Yang pertama yaitu kolaborasi dengan atlet, di mana Nike menjadi sponsor resmi PSSI dari 2007 hingga 2019, bahkan 2020 dengan dana 10 miliar per tahun setelah Piala AFF 2007. Branding juga diperkuat dengan jargon "Ini kandang kita" untuk meningkatkan semangat nasionalisme. Lalu juga mengangkat brand ambasador Bambang Pamungkas, Budi Sudarsono, dan juga Eli Aiboy sebagai ikon sepak bola Indonesia. Nah, untuk yang kedua adalah ekspansi retail dan e-commerce, di mana Nike membuka gerai resmi di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, lalu memperluas juga penjualan melalui Shopee, Tokopedia, dan juga Zalora untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selanjutnya adalah adaptasi pasar, di mana Nike mengembangkan produk pakaian bahkan ringan dan sepatu yang cocok untuk jalanan urban. Lalu meluncurkan juga Nike Pro Hijab untuk menyesuaikan dengan budaya mayoritas muslim di Indonesia seperti yang barusan saya bilang. Lalu selanjutnya adalah manufaktur dan supply chain, mana menjadikan Indonesia sebagai basis produksi utama untuk menekan biaya dan meningkatkan efisiensi distribusi ke Asia Tenggara. Nah, sekian adalah strategi Nike di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.